dari Bunda Uma. Roy, dipersilahkan. Ganti-gantian aja kali ya Bun, apa ini? Apa Roy dulu, Bunda dulu atau Roy dulu aja Langsung sampai selesai. langsung oh aja gitu. sampai selesai Oke. baru Bunda gitu. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras Um, Roy volumenya. Ta'awuz dulu dong. Auzu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rasulih wa qalu sami'na wa atona ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal lazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, dan rahmatilah kami, ya Allah.
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Roy dan Bunda Uma. Ya. Bang Jai, Bang Ya, Jai Bang boleh ini dulu nggak? Jai. Bang Jai boleh mungkin memperkenalkan diri dulu ke teman-teman atau gimana? Oh, Bang baik. Jai kegiatannya apa atau gimana gitu? Kita sapa dulu ya. Iya, sapa dulu Hai. teman-temannya boleh. Saya juga ini pada perdana ini masalahnya. Biasanya nggak Iya. seperti ini gitu. Dia agak deg-degan juga sebenarnya. Aku nggak ada. Demam kamera. Hmm. Demam kamera. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa dan takzim kepada seluruh jamaah Teman-teman Tiber aja Tiber, Bang Jai. seiman dan seagama, dan salam dan doa buat teman-teman Tiber sebangsa dan tanah air. Perkenalkan, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang kan gitu. Nah, jadi kita Kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Aduh. Jadi kita kenalkan dulu, nama saya Zainuddin Hasibuan bin Arifin Syah Hasibuan bin Yusuf Gamsah Hasibuan. Jadi saya berasal dari Sumatera Utara, kakek dari Madinah atau Madinah Natal, dan saya ada 7 bersaudara dan saya yang terakhir. Nah, adapun saya di PT Khusus ini, di tempat saya tinggal sebagai pengurus sekalian mengelola masjid di komplek. Oke. Jadi Iya Bang Jai. pengurus serbaguna, apa aja bisa, nggak bisa jadi Apa aja dikerjain ya Bang Jai ya. dikerjain. Kala waktunya tidak ada imamnya, mau tidak mau, ibarat pepatah, nggak ada rotan akar pun jadi. Oke. Jadi kita gantiin juga, dan aktivitas lainnya. Di samping lain, kegiatan saya di masjid itu, di samping 5 waktu imam dan juga mengajar tahsin atau privat Quran bagi anak-anak warga PT Khusus ataupun di luar komplek PT Khusus. Jadi sebenarnya saya itu mengajar Quran. Nah, gitu. Dan kesibukan lainnya ditambah kebetulan saya lagi memperdalam terapi totok saraf atau totok darah. Untuk kegiatan di luar rutinitas. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tambahannya, usia saya 63 atau 36 tahun. Oh, oke. Kaget saya 63. Kaget aku 63. 63 apa 36 tahun gitu. 36 tahun. Sudah menikah Bang Jai? Sudah, alhamdulillah sudah menikah, dikaruniai 2 orang putra. Satu. Udah sold out ya teman-teman ya. Udah sold out ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Udah sold out. Jadi jangan ada yang flirting. Jadi ini udah sold out ustadznya. Jangan usah lah panggil dia aja, lebih enak gitu. Ustadz kayaknya perlu banget. Iya Bang Jai. Nah, dan kebetulan kemarin mungkin Jangan mainin ballpoint dong. apa? Harusnya itu loh. Saya didatangi oleh ayah silaturahim, diminta waktunya untuk mengisi taklim atau kajian di acara TikTok Tiber, untuk mengisi kajian
Ya, alhamdulillah waktunya saya sempatkan untuk bisa bertatap wajah, sharing keilmuan, ya berbagi keilmuan, bukan ceramah sebenarnya, tapi sharing keilmuan. Sharing, iya, Sharing, ya. keilmuan. Betul. Keilmuan. Kalau bicara ceramah, kita bukan ahli mimbar masalahnya. Bukan ahli ceramah. Kita sharing aja, sharing berbagi ilmu. Mungkin malam ini saya bisa mengasih berbagi atau sharing ilmu, mungkin di lain waktu para jamaah Tibor juga bisa berbagi sama saya, kan gitu. Yang ada sama saya belum tentu ada sama jemaah, yang ada sama jemaah belum tentu ada sama saya. Jadi kita saling berbagi, Iya, betul. saling berkomunikasi untuk menambah silaturahimnya, menambah wawasan keilmuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin saja yang bisa saya utarakan. Adapun ta'lim kita atau sharing kita pada malam ini, kita buka temanya sifat orang yang arif. Saya seperti saya sampaikan kemarin, saya mengambil satu standar untuk menyampaikan satu agama atau tentang nasihat agama. Saya ambil kitabnya waktu itu kemarin saya bilang Bulughul Maram, tapi ternyata Bulughul Maramnya masih ada di Jawa, belum dibawa ke Jakarta, kan gitu. Oh gitu. Dan kebetulan saya pakai malam ini untuk nasihatnya atau untuk menambah keilmuan kita. Saya pakai standarnya, pakai Al-Hikam. Kalau yang pernah ngaji namanya Al-Hikam. Gitu. Tapi ini sifatnya yang kita bahas nanti yang ringan-ringan. Iya. Karena dalam hikam ini akan banyak ilmu pengetahuan tentang diri kita. Tentang diri kita, maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Sesuai dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita jagalah dirimu, keluargamu atau ahlimu. Di sini dalam penafsiran ahli sangat luas, terutama ahli keluarga kita, kerabat kita, dan ahli tetangga ataupun masyarakat luasnya. Pertama untuk diri dulu sebenarnya. Yeah. Dan ini kitab dulu saya pelajari di pesantren sekitar 6-7 tahun yang lalu. Nah, dan alhamdulillah guru yang mengajarkan sini, yang mengajarkan tentang kitab ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapat izinnya atau ijazahnya oleh almarhum guru-guru kita. Baik, sebelum kita mulai taklim kajian kita pada malam Jumat yang berbahagia ini, mari kita buka dengan basmalah dan ummul kitab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah biridwa'illah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jemaah Tiber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ini grogi sebenarnya saya. Agak deg-degan sebenarnya. Minum dulu. Gak apa-apa Bang Jai, ini sebenarnya Tiber ini kan juga teman-teman masih pada anak muda semua iya. gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak terlalu kaku pun nggak masalah. Santai gitu. aja, Jadi nggak apa-apa. penyampaiannya ke anak-anak muda aja biasa, nggak apa-apa. Bukan jadi masalah nggak kaku-kaku banget. bukan masalah anak muda atau orang tuanya yang menyampaikan grogi, maksudnya perdana masalahnya. Oh iya. Sama loh, kita Sama, tadi kita juga deg-degan grogi. loh. Karena Berkah ya. walaupun Jurian berkah, betul. berkah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. punya Facebook, punya IG, cuman jarang update. Cuma mengikuti aja. Waalaikumsalam. Dan sering saya ditawari kajian seperti ini, sekarang saya tolak gitu. Karena saya demam kamera. Ini karena ayah yang menawari, karena beliau termasuk pengurus kami juga, jemaah kami. Ya, insya Allah siap tidak siap, sanggup tidak sanggup, saya sanggup-sanggupin, saya siap-siapin gitu. Alhamdulillah. Walaupun Terima kasih loh Bang keringatnya Jai udah Gitu ya. mau terima ini. Baik, udah mau kita- sharing di sini. Jamaah Tiber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kitab pelajaran kita ini, taklim kita ini sebenarnya agak lumayan tinggi pengetahuan, karena di sini makna al-hikam itu secara inti, secara global menyelam kepada samudra makrifat atau hakikat. Jadi termasuk dalam sebenarnya. Kan gitu. Cuman kita ambil yang ringan-ringannya, yang Iya, enteng-entengnya. benar. Bukan berarti kita meringan-ringankan atau mengenteng-entengkan, tidak. Tapi sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan pemahaman kita. Betul, biar diterimanya gampang, mudah ya Bang Jai. Makanya saya ambil Al-Hikam, tapi yang terjemahan bukan yang kitab kuningannya. Kalau kuningannya kayak begini, ini kuningannya, gini, ini kuningannya. Seperti itu, cuman karena kita sekarang virtual, agak modern sedikit kan gitu. Jadi mau kita juga mengikuti kapasitas, kemampuan, dan pemahaman jemaah kita. Saya ambil Baik, jemaah Tiber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat orang yang arif di dalam teks ini oleh pengarangnya, namanya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam, menjelaskan dalam salah satu karangannya, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali, yang diartikan di antara tanda-tanda orang yang menggantungkan atau mengandalkan pada amal ketika terjadi kesalahan, maka harapannya menjadi berkurang. Nah, ini kalau diartikan doang, tidak dikasih pemahaman, kayaknya muter-muter amat ini kan gitu. Iya. Betul. Jadi di sini pengarangnya menjelaskan kepada kita yang dimaksud di sini itu mengandalkan atau sifat daripada orang-orang arif atau orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud di sini menggantungkan atau menyandarkan diri kepada Allah merupakan sifat yang arif. Satu contoh, Allah beri kita
berupa ujian atau tantangan atau musibah atau apa, kita sudah melakukan ikhtiar, sudah berusaha. Contoh kita diberikan sakit atau masalah dalam rumah tangga, kita sudah berikhtiar, contoh sakit sudah ke rumah sakit, sudah kemana-mana, tapi hasilnya belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kalau menurut pandangan Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita ingin masuk ke dalam ranah orang-orang yang arif billah, yang kenal atau dekat kepada Allah itu, apapun yang terjadi dalam dirinya, baik itu yang kecil ataupun yang berat, baik itu senang ataupun susah, sempit ataupun lapang, semuanya itu tidaklah menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Semuanya dia serahkan kepada Allah tanpa dia menggantungkan dirinya kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sifat di sini, yang dimaksud sifat arif di sini ini tidak meninggalkan syariat, tetap dia bersyariat, berusaha, berikhtiar, tapi tidak meyakini syariat atau usaha yang dia lakukan semuanya dia kembalikan kepada sang penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya salah satu ciri-ciri atau orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, istilahnya manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangan ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah uji dia, Allah tantang dia, Allah coba dia, tapi dia semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini biasanya kalimat ini kita ucapkan hanya ketika orang meninggal doang, iya kan? Nah, kalau udah ada kalimat ini tanda orang meninggal kan, apalagi zaman corona ini. Kalau sudah assalamualaikum innalillahi, orang sudah tahu mesti ada yang mati ini kan gitu. Sama masjid berkembang gitu ya. Padahal nggak harus yang orang meninggal ya. Nah, padahal ayat ini bukan untuk orang meninggal sebenarnya kan gitu. Tapi setiap segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik senang, susah, datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Nah, seperti itu dia. Nah, itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah juga jelaskan dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin manusia, kata Allah, untuk menyembah kepadaku, untuk bergantung kepadaku, untuk bersandar kepadaku. Nah, gitu. Cuman kadang-kadang kita manusia ini ada kadang masanya iman kita itu naik, semangat gitu kan. Kadang turun gitu kan. Kadang turun banget kan gitu kan. Betul. Sampai yang diwajibkan saja kadang-kadang kita abaikan, apalagi terlalu stres. Banyak pikiran, ya kan? Apalagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang punya gawean atau punya pekerjaan yang runyam, yang rumit kan gitu. Kadang-kadang suka terabaikan, terus kan. Nah, ketika kita mentok, sudah tidak bisa lagi otak kita berpikir, hati kita gelisah, barulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita luruskan atau kita ingatkan. Kita mau masuk kategori hamba yang arif billah atau hamba yang biasa-biasa saja atau hamba yang sedang-sedang saja. Nah, gitu. Kita yang menentukan. Allah sudah mengajak kita, Rasulnya sudah mengajak kita untuk mendekat atau untuk masuk ke dalam hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin kedua, orang-orang arif billah itu hidupnya bersahaja, cukup gitu, tidak berlebihan. Apa dasar hukum mereka, dalil mereka? Seperti Allah jelaskan, makan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Itu kalau kata ahli mufassir sangat luas maknanya. Makanlah, minumlah yang halal dan baik, cuman jangan berlebihan. Dan makna makan di situ itu
bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan jasmani kita, tapi penafsiran yang lain sangat luas kan gitu. Jadi dalam hal dunia ini seharusnya kita biasa-biasa saja, jangan sampai over kan gitu, jangan sampai berlebihan gitu. Karena kalau Sesuatu yang berlebihan nggak baik ya. karena sesuatu yang berlebihan akan mendatangkan mudarat, keburukan dalam diri kita. Kita tidak dilarang untuk menggunakan fasilitas yang Allah berikan, tapi gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Itu yang Allah inginkan. Dan manfaatkanlah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai berlebihan dalam tata cara untuk menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Jamaah Tiber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada sifat arif billah. Kadang-kadang hanya gampang untuk diucapkan arif billah, orang yang bijaksana, orang yang dekat kepada Allah. Cuman kadang-kadang praktek untuk keseharian tidaklah begitu mudah seperti membalik tapak tangan. Butuh proses, waktu, harus sungguh-sungguh istiqamah dalam segala hal yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Jadi sangat berat sebenarnya mengamalkannya. Nah, gitu. Betul. Gampang untuk diucapkan, tapi tidak gampang untuk Tidak gampang untuk kita dipraktekkan. amalkan kan. Makanya ada bahasa istilah terkoni katanya. Bisa ngomong nggak bisa jalani kan. Iya benar. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan hamba-hamba yang arif, yang kenal kepada Rabbnya sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawan daripada sifat arif, yaitu tadi yang biasa-biasa saja, hamba yang biasa-biasa saja. Kalau yang arif tadi, ketika dia mengerjakan perintah Allah itu, dia tidak mengharap imbalan kepada Allah. Tidak lagi berhitung-hitung kepada Allah. Walaupun Allah sudah janjikan hitungan itu, balasan setiap amalnya, terutama kebaikannya, tapi orang yang arif tadi, dia tidak akan pernah berhitung. Dia tidak akan pernah menghitung-hitung bonus atau nilai ibadah yang dilakukan kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu rahmat dan ridha Allah itu jauh lebih luas daripada pemberian Allah sendiri. Kalau orang berhitung-hitung dengan Allah kan kita nggak berhitung saja Allah berikan begitu kan? Kenapa harus dihitung-hitung kan gitu? Lakukanlah apa yang Allah perintahkan itu dengan niat mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum-hukum, adapun perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, larangan-larangan yang Allah suruh kita tinggalkan, itu tujuannya untuk menyelamatkan diri kita, bukan menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seluruh makhluk di muka bumi ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun seluruh makhluk yang ada di muka bumi di langit ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah perintahkan kepada kita ini tujuannya kembali kepada diri hambanya, supaya hambanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua, lawan daripada sifat ma'arif, itu tadi yang masih terjadi sekarang, kita juga masih make, bahkan sering makainya gitu. Ya, sholat 5 waktu, yang penting sholat aja dulu kan gitu. Kosok kagaknya, ya yang penting jalankan saja dulu kan 5 waktunya. Apakah itu tidak bagus? Sudah bagus kan gitu. Tapi apakah kita tidak mau naik kelas, ibarat orang sekolah, masa mau SMA saja atau SMP saja kan gitu. Nah, kita juga kan pengen menjadi pilihan atau naik kelas atau menjadi hamba Allah yang mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tiba yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu
salah satu penafsiran yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tentang sifat ma'arif. Sebenarnya masih banyak lagi ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kemuliaan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang baru-baru ini, kebetulan saya juga masih memperdalami atau belajar mengamalkan. Nah, kita pelan-pelan, dikit demi sedikit kita terapkan dalam kehidupan kita. Pada intinya, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah uji kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tidak melepas ketentuan atau hukum syariat yang sudah Allah tentukan. Tetap kita berusaha, berikhtiar, hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman juga yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penafsiran Syekh Ibnu Athaillah yang berikutnya tentang untuk mendapatkan atau cara untuk mendapatkan sifat ma'arif dalam diri kita itu, salah satunya harus istiqamah. Istiqamah dalam satu amal. Karena kata Nabi, dalam amal istiqamah itu akan melahirkan 1000 kebaikan. Segala amal yang kita lakukan karena Allah dan Rasulnya, istiqamah, ikhlas kita, maka akan melahirkan 1000 kebaikan dalam diri kita. Bahkan bukan hanya diri kita, keluarga kita, tetangga juga kita akan mendapatkan cipratan. Jemaah tiba nama Allah Subhanahu wa taala. Segala ketentuan yang sudah ditetapkan dalam ketentuannya, dalam Quran atau dalam firman-Nya, itu tujuannya semua untuk perbaikan atau untuk menuntun hamba-hambanya masuk ke dalam ketaatan atau kebaktian yang Allah ingin. Allah ingin manusia ini masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin hamba-hambanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ulama mengatakan ada salah satu dalil atau hukum yang menjelaskan Allah itu sangat cemburu sebenarnya, melebihi cemburunya seorang istri, bahkan lebih 70.000 kali cemburunya. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan, memfasilitasi semua kebutuhan manusia itu. Tiba-tiba begitu manusia itu mendapatkan kebutuhannya, dia malah meyakini Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang Allah mengingatkan melalui firman-Nya, melalui Rasul-Nya, melalui pewaris-pewaris agamanya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin atau jamaah tiber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sempurna. Seperti ayat tadi yang saya baca, surah Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang mencari agama Islam selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pertanyaan yang perlu kita bahas di sini, agama sudah Allah sempurnakan, nikmat sudah Allah sempurnakan. Tapi pertanyaannya, sudahkah agama ini sempurna dalam diri kita? Sudahkah kenikmatan Allah ini sempurna dalam diri kita? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana agama yang sudah kita amalkan dalam diri kita? Sejauh mana nikmat Allah yang kita manfaatkan sesuai dengan firman Allah dalam diri kita?
Kita tidak membicara orang lain, tapi kembali kepada diri kita. Agama sudah Allah sempurnakan, nikmat sudah Allah sempurnakan, tapi sudah agama itu sempurna dalam diri kita dan perbuatan atau akhlak kita. Hadirin jamaah tiba rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ciri-ciri orang-orang yang ma'arif. Dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha istiqamah dalam mengamalkan agama yang Allah perintahkan, menjalankan segala aturan-aturan agama yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah larang dalam agama, dan dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya, tapi dia berharap mendapatkan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, orang-orang yang ma'arif di dalam sifat-sifat ma'arif ini adalah orang-orang yang selalu mengutamakan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengesampingkan keinginan pribadi. Tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan atau derajat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Kalau menurut saya sih agak dalam sedikit, tapi nggak tahu jamaah Tiber apakah ini ringan atau dalam, wallahu a'lam, kembali kepada pemahaman masing-masing gitu. Nah, masalah paham tidaknya hanya Allah yang tahu dan yang memahami kan gitu. Iya, Gitu. betul. Ya ampun, sijalku. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Adapun baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kurangnya itu dari kelemahan kami sebagai hamba. Karena kami masih dalam tahap belajar, mengamalkan dan mendalami tentang sifat orang-orang yang ma'arif sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Jawab. Oke. Iya. Makasih ya Bang Jai sebelumnya, Baik. tausiahnya, materinya luar biasa. Kita mungkin ada sesi tanya jawab. Satu dua pertanyaan akan kita Iya, jawab. satu dua pertanyaan aja ya teman-teman ya, untuk mungkin. Tapi semakin berat pertanyaannya, makin gampang saya jawab. Oh gitu ya. Oh justru Jangan semakin berat. Semakin berat, semakin gampang menjawabnya. Dengan kalimat jawaban cuma satu, tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Simpen dulu alamat ya. Alamat lagi. Kenapa jadi alamat? Simpen dulu pertanyaan. Besok akan saya kupas minggu depan gitu kan. Untuk acara sangat luar biasa. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ayah yang sudah memfasilitasi dan kepada jemaah Tiber yang bersedia ataupun dia mau mendengar ocehan-ocehan saya kan gitu, ocehan saya gitu ya. Saya mengucapkan, ada pertanyaannya mau disampaikan? Gimana teman-teman? Tadi mungkin materinya sedikit aku sedikit aku sounding lagi biar teman-teman mudah untuk ininya gitu kan, mencernanya gitu kan. Tadi yang dibahas sifat-sifat orang yang arif ya. Itu apa namanya? Yang pertama menggantungkan dan menyandarkan dirinya kepada Allah. Itu bukan berarti pasrah kali ya Ustadz ya. Tapi benar, tetap ikhtiar dan tidak meninggalkan syariat yang benar gitu kan. Yang kedua tadi hidup bersahaja atau tidak berlebihan, yang pas aja, nggak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik jatuhnya ya Ustadz ya. Jadi mudarat ya, jadi mudarat. Yang ketiga tadi ada istiqomah, sifat orang yang arif istiqomah, taat, terus ada di jalannya Allah dan ikhlas ya, Ustadz ya, sabar ikhlas kalau menghadapi ujian, cobaan, tantangan yang ada di dunia gitu kan. Nah tapi kan nih, mungkin satu ada nih,
Apakah hukumnya wajib untuk keluarga untuk mengkodok sholat bila keluarga kita ada yang meninggal? Ini beda dari materi, tapi nggak apa-apa ya, Bang Jai, gimana? Boleh? Sebab itu ikhtilaf ya, ikhtilaf. Ini kan masuk ke ranah hukum fikih ya. Mengqadha salat dalam satu keterangan mazhab diperbolehkan. Diperbolehkan ya, Bang Dens. Mengqadha. Tapi dalam yang lain, dalam keterangan yang lain, kalau yang sudah lewat tidak bisa diqadha karena kecuali di puasa kan gitu. Tapi sebagian para ulama, ahli-ahli mazhab, ada sebagian yang memperbolehkan untuk menggantikan apalagi ahli warisnya, terutama ahli warisnya untuk mengqadha salat-salat yang ditinggal. Tapi dengan catatan salat yang ditinggal itu sengaja apa tidak gitu. Ya. Kalau yang salat itu sengaja, Itu tadi ini bila ada keluarga kita yang meninggal. Mengqadha salat bila keluarga kita ada yang meninggal, berarti kan tidak disengaja, Bang Jai. Berarti kita ambil aja husnuzonnya. Kalau memang kita meyakini pakai mazhab sebagian yang memperbolehkan, silahkan dipakai, diamalkan. Tapi kalau pakai sebagian mazhab yang tidak memperbolehkan, silahkan juga kan gitu. Kembali kepada pemahaman. Balik lagi, iya, keyakinannya teman-teman lagi ya. Yang penting segala ilmu atau hukum yang kita pakai itu ada dasar hukumnya. Betul. Dan satu lagi, Islam itu nggak mempersulit ya Bang Jai ya. Pokoknya Islam itu nggak mempersulit teman-teman. Jadi fleksibel dalam arti tetap sesuai dengan syariat yang pastinya ya Bang Jai. Silakan. Terus nih mau tanya Pak, bagaimana kalau keluarga beda agama, terus kita ketika meninggal kita memberi doa dengan keyakinan kita sebagai orang Muslim, itu mungkin diterima nggak ya? Mungkin yang keluarga yang meninggal itu beda agama dengan kita, Bang Jai. Baik. Bicara masalah doa kepada di luar pada agama kita, apapun yang doa kita panjatkan, insya Allah sampai. Sekalipun itu di luar agama kita. Tuh. Karena juga ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya dalam Al-Quran. Sering itu dibahas oleh para ulama-ulama kita dalam dunia media sosial. Kan gitu. Boleh kita mendoakannya. Allahumma atau kita mendoakan orang-orang di luar agama kita, meminta ampunkan atau minta berikan hidayah kepada orang-orang yang di luar agama kita. Urusan akidah masing-masing, tapi urusan doa kita bisa membagi yang lain. Iya benar. Balik lagi ya tadi ya Bang Jaya, Islam itu fleksibel, tidak mempersulit. Jadi ya kayak sholat aja lah, nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, bisa tiduran gitu kan, nggak ada air bisa tayamum, bisa pakai debu, bisa pakai ya itulah yang penting ya itu tadi ya Bang Jai tidak tetap dengan syariat pastinya ya, nggak sembarangan gitu. Ada dasar hukum gitu. Malam Dokter Dwi. Mudah tapi tidak dipermudah-mudah. Tidak, mudah tapi tidak meremehkan kali ya. Tidak menyepelekan, betul. Kalau memang dia bisa berdiri, kenapa harus duduk kan? Kecuali udah nggak bisa betul. berdiri. Iya, ya makanya tadi kalau nggak bisa berdiri, bisa duduk kan gitu. Iya, benar. Ya kebalikan, ya sama aja, Bang Jai. Kalau bisa berdiri, kenapa harus duduk? Lah ini kan tadi yang bilang kan, kalau nggak bisa berdiri, ya bisa dengan duduk kan gitu. Bang Jai malah muter-muter, weh. Kalau badannya sehat. Iya. Kalau badannya sehat, iyalah. Iya. Masa badannya sehat, sholat mau duduk, malas mau berdiri, ya duduk aja kan boleh kan gitu. Makanya itu salah berarti kan itu ya, kan salah. Apa bahasa Jawanya salah kaprah? Nah, salah kaprah. Saya ibu ini Semarang ya, Jawa ya. Iya, Medok ya. Medok. Iya, Semarang. Dauma Semarang. Ada pertanyaan lain? Ayo teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang lain. Mungkin Bisa aku sedikit inilah ya, Bang Jai, minta lebih dijelaskan, maksudnya istiqomahnya. Kadang kan kita
ya itu ya, istiqomah itu kan sulit ya kalau mau dibilang ya, Bang Jai, buat apalagi yang kita ada di lingkungan yang mungkin bukan di kalangan yang religius banget gitu ya, Bang Jai gitu. Nah, itu gimana sih, Bang Jai, buat istiqomah itu tadi, gimana gitu belajar istiqomah untuk tetap terus ada di jalannya gitu, jalan yang benar lah gitu kan. Baik. Secara mungkin teman-teman kan dengan lingkungan yang beragam gitu. Itu langkah-langkah istiqomah itu yang pertama kita niat dulu, sungguh-sungguh dalam hati kita. Itu terutama itu. Karena segala sesuatu harus ada niat. Niat kita. Betul. Kalau nggak ada niat kita berat. Kadang niat aja berat kan gitu. Satu, niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, niat tapi kadang godaannya lumayan loh, Bang Jai. Setannya setan hidup soalnya, Bang Jai. Kanan kiri ada semua, Bang Jai. Iya, Kanan kiri muka belakang ada setan semua, hidup semua. Iya, setannya hidup soalnya. Kalau yang goib masih inilah ya. Yang susah kan yang hidup. Sebenarnya yang salah manusia, yang disalahkan setan ya. Iya benar. Bang Jai kalau bilang setan jangan lihat Bunda, Be. Saya sebenarnya ngeliat itu sendiri sebenarnya. Oh, jangan-jangan di depan ada Ayah Haji tuh, lihat Ayah Haji berarti itu. Iya itu. Apa hukumnya kita makan makanan yang dilarang tapi keadaan kita tidak tahu. Satu, niat sungguh-sungguh dalam istiqomah. Yang kedua, yang gampang-gampang saja. Apa contohnya? Apa yang Allah wajibkan dalam kita? Lima waktu aja dulu. Dijaga 5 waktunya, kayak gitu. Iya betul. Itu terutama. Karena kalau sudah kejaga 5 waktu. Itu basic banget itu. Jangan yang kita agamanya sholat. Jangan kita bicara dulu yang lain, yang sunnah dulu. Yang wajibnya dulu kita paksakan. Continue dulu 5 waktu. Coba kita paksakan. Karena kalau nggak dipaksakan juga nggak bisa juga kan gitu. Jadi coba kita paksakan 5 waktu itu tepat waktu gitu. Apalagi maaf. Nah itu yang susah ya, Bang Jai, tepat waktunya itu mungkin dijalanin tapi kadang udah mepet-mepet gitu. Ini kan. mesti mau bilang maaf untuk ibu-ibu, mesti mau bilang gitu. Iya, untuk kaum hawa umumnya kan ada dispensasi dari Allah. Dalam sebulan itu ada berapa minggu, berapa hari kan gitu. Nah, betul. coba di waktu sucinya, di waktu bisa sholatnya, coba dipaksakan. Baik kaum hawa ataupun bapak-bapak atau kan anak-anak muda untuk memaksakan, coba kita belajar untuk memaksakan tepat waktu. Nah, itu melatih diri kita. Karena sholat 5 waktu disiplin itu, juga. Nah, kalau kita 3 hari, coba aja 3 hari, paksakan gitu. Nanti ada keindahan, kenyamanan dalam batin kita. Begitu azan langsung gitu. Itu salah satu contohnya untuk menguji keistiqomahan kita. Kalau itu bisa kita lewati, 5 waktu terjaga, insya Allah amalan itu akan terjaga. Amin. Nah, itu kunci. Karena kita pernah mungkin jemaah Tiber mungkin sering dapat video ceramah-ceramah kan, ataupun dari ustadz yang lain, ulama-ulama yang lain kan. Nah, karena itu sholat itu kan amal yang pertama kali dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Jangan kita bicara dulu zikirnya dulu, baca Qur'annya dulu. Coba 5 waktunya dulu. Kita perbaiki itu. Tepat waktu aja dulu. Tepat waktu. Coba kita paksakan untuk dipaksakan selama 3 hari untuk belajar atau melatih diri kita takarrub kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak kita jemput hidayah itu, petunjuk itu enggak datang-datang gitu. Harus dijemput juga gitu. Harus satu contoh, satu analog kayak kita bekerja. Kita ingin bekerja, ingin penghasil yang banyak. Tapi kita cuma diam aja, tidak ada usaha, tidak ada greget. Tidak ada buat lamaran, daftar sana, daftar sini, lamar sana, nggak ada usaha kita. Nggak ada linknya. Kira-kira ada apa nggak pekerjaan ini? Ya enggak lah. Nah, enggak kan? Nah, ya itu sama dengan kata orang-orang bilang indah pada waktunya. Nggak mau usaha. Itu indah pada waktunya
bukan Nggak mau usaha ya. nggak berusaha Iya. itu setingkat tabiin saja. Jangan kita Indah pada bicara di waktunya kalau kita udah ikhtiar ya, Iya. Bang Jai, udah Nah, usaha, udah tawakal, baru tuh bilang indah pada Indah. waktunya. nah, kita melihat mungkin pernah dengar atau ceramah atau pernah baca satu hadis Nabi, seorang Rasul saja yang sudah diampuni suci dari segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala masih melakukan sholat sunnah sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, itu salah satu dalil kita buat umatnya untuk belajar. Istilahnya sungguh-sungguh, apalagi kita ini bukan ustadz, bukan ulama, bukan siapa-siapa kan gitu. Masa hanya berpangku tangan saja kan, gitu. Gitu. Yang tidak ada jaminan. Kenapa kita nggak lebih sungguh-sungguh mendekatkan takarub kita kepada Allah? Kita dekatkan diri kita untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah jelaskan di surah Al-Fatihah yang sering kita baca di dalam 5 waktu itu, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kita praktekkan dulu. Sesungguhnya kita ini menyembah Allah dan minta pertolongan untuk mendapatkan jalan hidayah. Coba kita praktekkan makna ayat itu dalam diri kita. Salah satu contohnya, paksakan diri kita sholat tepat pada waktunya. Apa namanya? Oke. Paksa nafsu kita. Nafsu kita ini paksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nanti bisa kita menjalankannya itu continue istiqamah, maka nanti Allah sebut kita di dalam ayat yang lain, ya wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kalian ke dalam hamba yang mendapatkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, gitu deh. Ada lagi? Oke, Itu tadi ini ada itu. ada lagi. Bentar. Boleh. Bulun tadi. Apa hukumnya kita makan makanan yang dilarang tapi keadaan tidak tahu kalau ada campuran makanan, mungkin campuran makanan yang nggak halal kali ya. Halal. Hukumnya orang yang tidak sengaja, orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa terlepas dari hukum. Betul. Benar. Kan nggak tahu, nggak disengaja berarti ya, Bang Jai. Saya Lagi jangan diulangi makan di situ. Tapi jangan diulangin lagi. Kan tadi kalimatnya kan tidak tahu, tidak disengaja, dipaksa, kan gitu kalimat. Karena namanya orang yang tidak tahu, orang yang tidak disengaja, orang yang dipaksa, terlepas dari hukum-hukum yang menjerat dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun enak ya, Bul, jangan dihabisin. Kalau pas udah tahu. Pernah aku kejadian kayak gitu makan. Sama, aku juga, itu Bu. kan di pinggir jalan tapi belum kemakan, cuman curiga kan bakmi kan, mie ayam gitu kan. Iya, mie ayam. Aku curiga itu sama dagingnya, terus aku tanya kan, ternyata emang daging yang haram belum dimakan. Ya udah. Terus itu sih ada anak kecil yang semir sepatu. Kita kan nggak tahu ya dia muslim atau enggak. Cuman dia minta, ya udah kita kasihkan gitu, nggak apa-apa ya, Ustaz. Tapi kan posisi kita nggak ngerti dia muslim apa enggak gitu loh. Pikir-pikir kita kan daripada mubazir ya. Karena mereka minta, ya udah kita kasihkan aja. Kayak gitu, pernah ngalami kayak gitu. Kayak satu kisah tadi saya dapat cerita, dan itu yang cerita langsung yang mengalami seorang ibu-ibu punya tetangga Chinese, karena sudah sering akrabnya mereka. Satu kali orang Chinese ini masak mie goreng gitu, dan mie goreng ini sangat harum sekali, enak sekali kan gitu. Nah, ditawarkanlah kepada ibu-ibu yang muslim ini, kamu mau mie goreng tidak? Mau kan gitu. Nah, dikasihlah mie goreng tadi. Setelah dimakan sudah selesai, si Chinese ngomong, enak ya mie gorengnya? Enak. Kamu tahu nggak itu mie goreng apa? Nggak tahu, mie goreng biasa. Bukan, itu ada campurannya, minyaknya pakai minyak babi, dan ada baksonya babi juga. Nah, itu gimana cara mengatur hukumnya kan?
Hmm. Jadi saya bilang jawabannya karena kan ibu tidak tahu dan sudah Iya. dimakan. Nah, gitu. Kalau orang tidak tahu, tidak disengaja dan dipaksa, tidak Terlepas terlepas dari hukumnya. hukum. Oke. Cuman jangan pura-pura tidak Jangan tahu. lagi. Nah, Ha-ha. pura-pura tidak tahu, pura-pura disengaja kan. Pura-pura besok balik lagi gitu kan, kayak lanjut ya, Baik, Bang Jai. Nih Pak, apa hukumnya orang berpuasa tapi tidak sholat? Apakah sah niatnya? puasanya sah, Berpuasa tapi nggak sholat. cuman tergantung Masa amalnya itu? karena sholatnya nggak dijalankan. Iya. Ya yang puasanya mah mungkin dapat pahala kali ya Bang Jai. Ya sholat ya nggak sholat ya Puasanya dosa. tetap sah. Nah, cuman keabsahan, keabdolannya dalam ibadah itu sudah Hmm, apa amburadul gitu. iya. Nih, Kadang puasa, assalamualaikum. Heeh. Boleh Baik boleh silakan. lanjut. Assalamualaikum Ustadz, adakah doa atau amalan ketika kita sedang mengalami kejenuhan, misalnya pekerjaan, kejenuhan dalam pekerjaan atau mungkin apa kali ya? Itu Hmm. ada nggak amalan-amalan atau bacaan gitu Baik, yang bisa membangkitkan semangat gitu baik, mungkin. baik. Ini Waalaikumsalam. peristiwa yang saya alami sendiri, bukan katanya Salam saya sendiri. santun, iya. Ah, ah. Mm-mm. Sebenarnya di dalam sholat itu sudah banyak doa yang sangat-sangat mustajabah, baik memperluas rezeki kita, memudahkan segala urusan kita. Saya jujur, banyak amalan-amalan yang saya pakai, tapi tidak memuaskan seperti ketika kami menjaga sholat tepat pada waktu. Jadi ketika saya berusaha untuk meminta kepada Allah dengan cara tepat pada waktunya. Dan kalau laki-laki berjamaah, kalau perempuan kan tidak dianjurkan kan gitu. Nah, kan saya paksakan diri saya untuk menjalankan atau untuk istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tepat waktunya. Alhamdulillah, kayaknya semua permasalahan itu yang sempit-sempit yang selama saya alami itu kayak terbuka luas. Karena dalam sholat itu banyak doa-doa yang luar biasa. Contohnya dalam Al-Fatihah sendiri kan gitu. Ya karena Abu Dua ya karena Stain itu udah bukan doa lagi kan gitu. Udah luar biasa sebenarnya. Terus di dalam sujud kita kan gitu. Itu udah doa semua sebenarnya. Nah, makanya saya bilang coba kalau kita ingin dimudahkan hidup kita dalam urusan baik urusan duniawi, urusan akhirat kita, coba paksakan diri kita untuk sholat tepat pada waktu. Insya Allah Allah permudah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah juga mudah untuk mendekat kepada kita. Ihfazullah yahfazka. Kalau engkau jaga perintah Allah, Allah akan jaga engkau. Ada yang lain? Jadi intinya ya itu di sholat itu aja itu udah the power of kekuatan doa ya di situ ya, udah kekuatan doa di situ di bacaan sholat. Adapun mungkin teman-teman kadang mungkin ada yang ini kalau mungkin Bang Jai kayak Ustadz siapa gitu kan yang mengamalkan misalnya ini 40 hari sholawat ini bacaan ini lah, itu balik lagi ke teman-teman selagi ya Bang Jai ya. Kalau untuk amalan di luar yang sifatnya wajib ya zikir atau itu balik lagi ya ke teman-teman lagi ya. Saya pribadi selalu mengamalkan asma Allah, terus selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bul, maaf Pak Ustadz, saya itu balik lagi. bangunnya kesiangan, subuhnya ketinggal tiap hari, Bul. Aduh. Iya, jangan tiap hari kan ada alarm, Bul. Coba apa, Bul? Nggak apa-apa, itulah kita di kelas kita kan masih kelas bawah kan gitu. Nah iya, kita betul. berusaha untuk masuk ya ke itu kelas dia masih pada belajar gitu Bang Jai. Apalagi kan Bul ini tinggalnya di negeri orang di Taiwan Bang Jai. Di Taiwan. Di Taiwan. Ya mungkin kan ada perbedaan waktu, ada apa kan dan lingkungannya bukan Muslim, jadi mungkin nggak ada yang mengingatkan juga kali ya Bang Jai. Jadi Mbul yang mesti ekstra ya alarm dari atau diri apa. sendiri, Bul. Dari diri sendiri. Benar.
Itu Ayah namanya jangan itu, ngintip bintian. ibu namanya Jen. Bul atau siapa? Bul. Ah, ini loh simbol ini loh, dek gembul ini Kembul loh, itu loh, dek Dek gembul Kembul ini itu ada loh. yang typing, Oh, ada yang gitu. typing tuh. Maaf, saya nggak Nah, paham Bismillah belajar bahasa. itu. Iya gitu. Kalau Dila itu Bunda kira nggak apa-apa ya Dila. Kalau memang ketinggal cuman 1 jam atau setengah jam gitu, Iya. asal nggak mepet-mepet dari sholat yang wajib berikutnya sih nggak masalah sih ya karena belajar kan gitu Iya, kan. kan mungkin kan ada kegiatan gitu kan, nggak Hmm, mungkin kan nggak ditundanya kan nggak ditunda disengaja. iya, tidak Kalau disengaja. Ini kalau kita Hadi bicara Omes, fikih, selagi tidak masuk belum masuk waktu waktu sholat yang yang sholat berikutnya berikutnya. masih bisa. Iya. Nah, Pak kalau Ustadz, saya minta doa atau wirid buat nyari jodoh. Waduh, Oh, Allah. saya gitu. biasa wirid doa Nabi Zakaria. Wah, itu udah ampuh. Nah, Udah iya itu ampuh. mah udah balik lagi aja Ampuh. teman-teman sendiri Nah, yang kekuatan wirid itu, doa kita itu kalau ingin mustajabah dalam kita berwirid atau berdoa itu, kita dikembali. Coba komit dalam 5 waktu. Coba tes ya. saja. 3 hari saja. 3 hari saja, tepat pada waktunya. Kalau bisa gitu. Iya, percuma aja kalau teman-teman ngamalin itu, tapi malah yang wajibnya ditinggalkan ya percuma aja ya Pak Ustadz Iya. ya. Insya Allah akan membuahkan nanti. Karena bukan katanya kami pribadi sudah mengamalkannya, berusaha Mengamalkan. dan sudah merasakan nikmatnya. Betul. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau misalnya nggak ada lagi, kita lanjut mungkin doa, ditutup dengan Tutup. doa. Bang Jai, Baik. mungkin aku mau ini salah satu teman kita ya teman-teman ya, Alexa, salah satu teman Tiber juga. Beliau sedang operasi Baik. sore ini. Bismillah, dilancarkan operasinya, Amin. lekas pulih, speedy recovery, maksudnya cepat recovery lagi, cepat Baik. bisa beraktivitas lagi, cepat balik lagi sama kita. Baik. Boleh. Kita kirim Fatihah dulu kepada saudari kita yang mau menjalani operasi. Mudah-mudahan Allah berikan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesabaran dalam menghadapi sakit yang mau dia derita, dan Allah angkat penyakitnya juga, dan Allah beri kesehatan dia. Setelah sehat, Allah jadikan dia hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan yang mau mimpin doa, yang bapak-bapaknya, yang akang-akangnya, Nggak apa-apa, langsung aja, Langsung aja. Bang Jai aja, Langsung Bang Jai. langsung Bang Jai aja. Masa borong semua ayah kali mau mimpin doa? Ayah Langsung Ji, aja Ayah lah, nggak Ji. apa-apa. Apa ayah? Enggak, langsung aja lah, nggak apa-apa, Langsung aja. Bang Jai. Sekalian Berarti aja. semuanya diborong semua ya? Nggak Ya apa-apa. borongan aja lah, Bang Jai. Gorongan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, ataupun yang belum kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup, terutama yang sudah meninggal, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan mereka rahmat dan ridhamu, ya Allah. Lepaskan mereka dari siksa kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kesembuhan kepada saudari kami, ya Allah, yang sekarang dalam sakit, ya Allah.
Berikan kesabaran, keikhlasan kepadanya ya Allah. Mudahkan segala urusan ya Allah. Fid dini wad dunya ya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan ya Allah ketaatan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan ya Allah kekuatan dalam diri kami untuk taat kepadamu ya Allah dan Rasulmu ya Allah. Menjalankan segala perintahmu ya Allah, meninggalkan segala laranganmu ya Allah, sesuai dengan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami hambamu yang lemah ya Allah. Ya Allah, kami hambamu yang dhaif ya Allah. Ya Allah, kami hamba yang kurang ya Allah. Kami hamba yang kurang dari segala-galanya ya Allah, cukupkanlah ya Allah, berkahkanlah ya Allah, berikanlah keluasan rezeki dalam kami ya Allah, berikanlah keberkahan umur dalam ilmu kami ya Allah, keberkahan dalam ketaatan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min du'ain la yusma', wa min 'amalin la yurfa'. ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك أننا نشهد أنك أن لا إله إلا الله، أنت الله، أنت الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Kepada seluruh jamaah Tibor, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kerjasamanya, atas partisipasinya, dan sudah mau menerima atau mendengarkan ocehan-ocehan yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya atas kekurangan kami pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jai udah menyempatkan waktunya untuk sharing di Tiber. Pasti banget, pasti sangat bermanfaat banget buat teman-teman. Ilmunya, ayah. Jangan gitu, jangan. Iya, Kak malah turun sih ayah. Jangan turun dulu ayah. Ngobrol-ngobrol sama ayah. Iya loh, malah langsung turun. Teman-teman juga